Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini, kita masih akan membahas materi mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Kita mulai. Nah, kita ingat kembali, bedanya kalau persamaan itu bentuknya, tanda hubungnya itu sama dengan, kalau pertidaksamaan ada yang lebih dari, ada yang kurang dari. Di pertemuan kita sebelumnya, kita membahas pertidaksamaan, tapi salah satu ruasnya itu memiliki nilai mutlak. Nah, sekarang bagaimana kalau kedua ruasnya ini memiliki nilai mutlak? Di sini untuk menyelesaikannya kita menggunakan salah satu sifat nilai mutlak, yaitu jika nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan nilai mutlak Y, maka X kuadrat pastilah kurang dari atau sama dengan Y kuadrat. Nah, berangkat dari sifat yang ini, untuk menyelesaikannya tinggal kita kuadratkan saja kedua ruas. Yang sebelah sini kuadratkan, yang kiri kuadratkan, yang sebelah kanan juga dikuadratkan. Nah, untuk menyelesaikannya kan sama. Pada akhirnya kita mencari nilai X. Nilai X-nya lebih dari kah atau kurang dari? Nah, untuk lebih mudah, tinggal kita pindahkan saja salah satu ruas. Yang ruas sebelah sini, kita pindahkan ke sini, sehingga nanti salah satu ruas itu akan bernilai 0. Karena yang ini positif, berarti kita pindahkan. Jadi hasilnya 10 dikurangi 3x dikuadratkan, itu kurang dari x plus 3 dikuadratkan, kurang dari 0. Untuk mencari nilai x, kalian bisa menggunakan dua cara. Kayak gini aja, arti dari a kuadrat itu kan a kali a. Kalau a plus 1 dikuadratkan, itu sama aja dengan a plus 1 dikalikan dengan a plus 1. Nah, yang sebelah sini juga sama. Dan kalau cara manual, tinggal kalian kalikan 10 kuadratkan. Lalu negatif 3x kuadratkan. Ditambah 2 kali 10 kali negatif 3x. Yang ini sama kayak gitu. Atau ada cara yang lebih mudah. Kayak gini lagi. A kuadrat dikurang B kuadrat, itu kalau kita sederhanakan jadi A plus B dikali A min B. Nah, berangkat dari sana, berarti yang sebelah sini berarti bisa kita sederhanakan. Jadi yang ini plus yang ini, lalu satu lagi yang sebelah sini kurang yang ini. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Ini kan masih ada tanda kurung ya. Hati-hati untuk menyelesaikannya di sini karena ada operasi yang berbeda. Kayak yang ini. Dikalikannya bukan ke salah satu tapi ke semuanya. Ini kita selesaikan 10 ditambah 3, 13. Negatif 3x tambah x itu hasilnya negatif 2. Berarti yang sebelah sini 13 dikurang negatif 2x. Nah, yang sebelah sini 10 dikurang 3, hasilnya itu 7. Dan negatif 3x dikurang x, itu hasilnya negatif 4x. Nah, kita cari nilai x-nya. Di sini, kita anggap yang sebelah sini sama dengan 0. 13 dikurangi x, 2x sama dengan 0. Atau, yang 7 dikurangi 4x-nya yang sama dengan 0. Kita sederhanakan yang sebelah sini, cari nilai x. Negatif 2x sama dengan negatif 13. Berarti x-nya 13 per 2. Negatif dibagi negatif positif ya. Nah, atau lebih mudah kalian pindahkan saja negatif 2x. Berarti kalau dipindahkan ke sini, positif. 13 sama dengan 2x, berarti x-nya sama. 13 per 2. Nah, yang sebelah sini, berarti negatif 4x sama dengan negatif 7. X-nya 7 per 4. Udah kita temukan nih kedua nilai x-nya. Tinggal kita gambar pada garis bilangan. Nah, hati-hati dalam menentukan letak posisinya. Di sebelah kiri itu bilangan yang paling kecil. Di antara kedua ini, yang paling kecil itu 7 per 4. 7 per 4 itu sekitar 1, sekian. Kalau yang ini sebesar 6,5. Pasti yang ini lebih kecil kan? Jadi yang ini dulu ditulisnya. Kemudian 13 per 2. Dan hati-hati di sini bulatannya bulatan kosong. Karena di soal ini tidak memiliki tanda sama dengan. Jadi bulatannya bulatan kosong. Nah, kalau yang ini kan belum diketahui ya. Ini arahnya harus lebih dari kah atau kurang dari kah? Nah, untuk menyelesaikannya kita menggunakan uji titik.
Sebenarnya kalau kita data semua bilangan yang ada di garis bilangan itu nggak akan kehitung karena tak terhingga. Di sini kita ambil aja salah satu contoh titik. Dari banyaknya bilangan tak terhingga itu, mau kalian ambil bilangan yang negatif boleh, positif boleh, mau pecahan sekalipun itu bebas. Di sini biar mudah, Ibu ambil aja nilainya 0. 0 ada di daerah mana? Sebelah sini daerah 1, 2, atau 3. Nah, karena 0 itu pasti lebih kecil dari 7/4, berarti 0 ada di daerah sini. Nah, kita substitusikan atau kita ganti dari bentuk yang ini, kita ganti X-nya dengan 0. Kita cari nanti hasilnya positif atau negatif. Nah, kita ganti, berarti yang sebelah sini 13 dikurangi 2 kali 0 dikalikan dengan 7 dikurangi 4 kali 0. Kalau bilangan dikalikan 0 pasti 0 kan? Berarti ini kita anggap aja nggak ada, habis. Berarti yang sebelah sini 13 positif, yang sebelah sini juga positif 7. Positif kali positif, hasilnya pasti positif. Berarti yang sebelah sini kita tahu bahwa hasilnya bernilai positif. Kalau ini nggak usah kalian cari ribet-ribet angkanya 13 kali 7 berapa ya. Nah, langsung aja kalau ini positif, pasti hasilnya positif. Yang kita butuhkan itu tandanya, bukan nilainya. Bernilai positif atau negatif ya, bukan secara angka maksudnya. Nah, untuk yang daerah sebelah sini, boleh kita uji coba lagi, kita ambil bilangan antara 7/4 sampai 13/2. Bilangan yang ada di antaranya berapa? Misalkan 3, substitusikan lagi hasilnya apa, kayak gitu. Nah, tapi ada cara cepatnya. Kalau yang sebelah sini positif, yang sebelah sini pasti negatif, sebelah sini juga positif. Jadi zigzag kayak gitu. Kalau yang tengah misalkan yang positif, berarti yang pinggir-pinggirnya pasti negatif. Nah, ini penyelesaiannya yang mana? Yang positif kah atau yang negatif? Kita lihat ke soal. Di soal itu kan yang diminta tandanya yang kurang dari. Berarti kalau kurang dari, kita ambil daerah yang negatif. Nah, yang ini penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari 7/4 atau X kurang dari 13/2. Nah, ini mudah seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan bentuknya nilai mutlaknya pecahan kayak gini? Nilai mutlak dari 2x plus 7 dibagi x-1 itu lebih dari atau sama dengan 1. Kalau kalian menemukan bentuk pecahan seperti ini, itu misalkan nilai mutlak dari A per B itu sama aja dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Berarti ini sama aja dengan nilai mutlak dari 2x plus 7 dibagi nilai mutlak x kurang 1. Dan hasilnya lebih dari atau sama dengan 1. Kalau udah kayak gini, tinggal kita kalikan aja. Yang penyebutnya kita kalikan ke sini. Jadi bentuknya kayak gini. Tinggal diselesaikan deh kayak soal yang tadi nomor 1. Dengan menggunakan sifat yang nilai mutlak, tinggal kita kuadratkan kedua ruas. Lalu kita pindahkan salah satu ruas sehingga ruas lainnya bernilai 0. Sama kayak tadi, berarti tinggal kita kalikan. Penjumlahannya sama pengurangannya. Kalau yang sebelah sini tinggal disederhanakan. 2x tambah x, 3x, 7 ditambah negatif 1. Hati-hati ya, ada 2 tanda, berarti hasilnya 6. Lalu yang sebelah sini 2x dikurang x, itu x. 7 dikurang negatif 1. Negatif kali negatif, positif, berarti sama aja dengan 7 ditambah 1. Hasilnya 8. Nah, berarti di sini 3x plus 6 yang sama dengan 0, atau x plus 8-nya yang sama dengan 0. Misalkan kenapa harus selalu 0? Anggap aja kayak gini. Ini ada 2 buah bilangan, kalau dikalikan lebih dari atau sama dengan 0. Berarti artinya apa? Kalau ada sama dengan 0, berarti
salah satu bilangannya pasti 0 kalau dikalikan, dan bilangan lainnya misalkan bebas, atau kedua bilangannya sama-sama 0. Ya udah kita ambil aja keduanya misalkan sama dengan 0. Nah, kita selesaikan yang sebelah sini. 3x-nya sama dengan negatif 6, berarti x-nya negatif 2. Yang sebelah sini, x-nya negatif 8. Tinggal kita gambar lagi pada garis bilangan. Nah, ingat lagi, karena di soal itu ada tanda sama dengan, berarti bulatannya bulatan penuh. Jadi, angka tersebut masuk ke himpunan penyelesaiannya. Sama kayak tadi, ini ingat lagi ya, karena negatif 8 ini lebih kecil, berarti ditulis sebelah kiri. Jangan sampai ketukar posisinya. Kita ambil contoh lagi, sekarang nilai X. Kalau mau 0 lagi, silakan. Misalkan kita ambil 0 lagi. Sekarang 0 posisinya ada di mana? Daerah 1, 2, atau 3? Kalau daerah 1 yang kurang dari atau sama dengan negatif 8. Kalau daerah 2, negatif 8 sampai 2 ini. Daerah 3 ini lebih besar dari atau sama dengan negatif 2. Nah, 0 kan pasti lebih besar ya. Pasti ada di sini. Tinggal kita substitusikan aja ke persamaan yang tadi. Kita ganti X-nya dengan 0. Kalau diganti dengan 0, ini anggap aja nggak ada, ini juga nggak ada. Berarti sisa 6, positif ya. 6 kali 8. Hasilnya positif, berarti sebelah sini positif, yang sebelah sini negatif, dan sebelah sini positif. Nah, daerah penyelesaiannya yang mana? Tinggal kita lihat lagi, yang diminta itu yang lebih dari atau sama dengan. Berarti kita ambil daerah yang positif. Yang mana? Nah, yang kurang dari atau sama dengan negatif 8, atau yang sebelah sini, lebih dari atau sama dengan negatif 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X kurang dari atau sama dengan negatif 8, atau X lebih dari atau sama dengan negatif 2. Nah, jadi supaya pertidaksamaan nilai mutlak ini bernilai benar, hasilnya lebih dari atau sama dengan 1, maka kalau kalian ngambil nilai X, haruslah yang sebelah sini daerahnya atau yang sebelah sini. Kalau ngambil yang sebelah sini, ini nggak akan mungkin. Contohnya kayak gini aja. Kita ambil misalkan daerah yang sebelah sini, negatif 3 misalkan. Coba dia aja disubstitusikan ke sini. Hasilnya lebih dari atau sama dengan 1 nggak? Kalau hasilnya beda, berarti benar tidak memenuhi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal cerita nih. Di pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai salah satu contoh dari persamaan nilai mutlak. Kalau sekarang ada pertidaksamaannya. Misalkan kayak gini, pada suatu hari rata-rata kepadatan lalu lintas di suatu perempatan adalah 720 mobil per jam, atau kita singkat MPJ. Selama jam sibuk, kepadatan lalu lintasnya lebih tinggi, sedangkan selama jam longgar, kepadatannya lebih rendah. Tentukan jangkauan dari kepadatan lalu lintas di perempatan tersebut jika kepadatannya tidak pernah lebih atau kurang 214 mpj dari rata-rata. Nah, kalian langsung terfokusnya ke angka saja. Angka sama tandanya lebih dari atau kurang dari. Kita misalkan dulu. Misalkan di sini A adalah kepadatan lalu lintas di perempatan tersebut, maka selisih A dan 720 harus kurang dari atau sama dengan 214. Nah, atau bisa kita tulis kayak gini. Nilai mutlak A dikurangi 720 kurang dari atau sama dengan 214. Ini sebenarnya tanpa langsung menggunakan konsep kayak gini nilai mutlak, kalian juga bisa langsung menebak, oh rentangnya sekitar berapa. Nah, ingat lagi untuk menyelesaikan klaim pertidaksamaan itu kan ada yang sama positif, ada yang negatifnya, atau bisa aja langsung kita tulis kayak gini. Negatifnya sebelah sini dan yang sebelah sini. Sehingga yang kita cari itu kan dalam bentuk A di sininya. Yang ini kita pindahkan aja. Atau supaya habis kita tambahkan 720
sebelah sini juga sama ditambahkan 720 dan yang sebelah sini sama. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Yang sebelah sini ditambah, sebelah sini juga ditambah. Ketika disederhanakan, hasilnya jadi kayak gini. A-nya lebih dari atau sama dengan 506 dan A-nya kurang dari atau sama dengan 934. Nah, sehingga jangkauan kepadatan lalu lintas di perempatan tersebut lebih dari atau sama dengan 506 mobil per jam dan kurang dari atau sama dengan 934 mobil per jam. Ya, jangkauan itu bisa aja kayak rentang atau interval. Jadi, sekitar banyaknya mobil yang melintas itu paling sedikit 506 dan paling banyak itu 934. Nah, kayak gitu. Silakan jika ada yang kurang dimengerti, diputar kembali videonya atau silakan bertanya. Nah, untuk latihan soal, silakan ditanyakan jika ada yang susah. Silakan dikerjakan, dan untuk bagian B ini sama seperti soal cerita yang barusan. Interval itu sama aja dengan jangkauan atau rentangnya ya. Sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Tetap semangat belajarnya, stay at home and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.